Halo, Assalamualaikum Ananda Hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Eka. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4, materi Bahasa Indonesia dan juga PPKN tentang teks non-fiksi dan juga tradisi di daerah Sunda. Nah, karena sebelumnya Ananda Hebat sudah belajar mengenai teks non-fiksi, hari ini Ananda Hebat akan belajar bagaimana mengurutkan peristiwa teks non-fiksi. Salah satu hal penting dalam memahami teks non-fiksi adalah mengurutkan peristiwa dalam sebuah teks non-fiksi. Nah, cara mengurutkan teks non-fiksi yaitu sebagai berikut. Pertama, Ananda Hebat harus membaca teks dengan seksama dengan fokus dan tenang. Lalu Ananda Hebat mencermati tiap-tiap paragraf dan Ananda Hebat juga perlu memperhatikan waktu dan juga kejadian. Serta yang keempat adalah mencatat kejadian-kejadian secara berurutan. Nah, sekarang mari kita membaca dengan seksama teks non-fiksi berikut. Ananda Hebat boleh membacanya dalam hati dan Ibu akan membacakannya dengan keras. Judul dari teks non-fiksi ini adalah Tradisi Rasulan di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenal tradisi rasulan. Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun, tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Rasulan biasanya berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar, pekarangan, serta membersihkan makam. Selanjutnya, tradisi rasulan juga disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan rasulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, jatilan, wayang kulit, dan reog Ponorogo. Puncak keramaian acara rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirab. Kirab adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara kirab itu, dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Nah, sekarang kita dapat mengurutkan peristiwa dalam teks non-fiksi yang berjudul Tradisi Rasulan di Gunung Kidul yang telah kita baca dengan seksama tadi. Urutan yang pertama yaitu masyarakat Gunung Kidul mengenal tradisi rasulan yang dilakukan setelah masa panen oleh para petani. Biasanya dilakukan sekitar bulan Juni atau Juli. Lalu yang kedua adalah rasulan berlangsung selama beberapa hari dan dimulai dengan kerja bakti bersama untuk membersihkan lingkungan sekitar dusun, memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Urutan yang ketiga yaitu tradisi rasulan disemarakan dengan berbagai kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya seperti doger, jatilan, wayang kulit, dan reog Ponorogo. Dan hal itu menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Yang keempat adalah puncak keramaian acara rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirab, yaitu semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa yang juga menampilkan hasil panen seperti pisang, jagung, padi, dan sayur mayur.
Lalu urutan yang terakhir yaitu tradisi Rasulan merupakan aset budaya yang mempertahankan jiwa kebersamaan, semangat gotong royong, keharmonisan masyarakat, serta menjadi wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Dan itulah urutan peristiwa dalam teks tradisi Gunung Kidul. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tradisi daerah Sunda. Setelah mengetahui tradisi rasulan yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, kali ini kita akan belajar tentang tradisi daerah Sunda. Namun sebelum itu kita cari tahu terlebih dahulu, apa itu tradisi? Nah, tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, di mana kebiasaan tersebut diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Bahkan sejumlah tradisi masih dijalankan di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern. Nah, karena saat ini kita berada di daerah Sunda, yuk kita cari tahu tradisi-tradisi apa saja yang ada di daerah Sunda. Pertama, ada Serentahun. Serentahun adalah tradisi yang dilakukan pasca panen ketika masyarakat setempat mengangkut padi dari sawah lalu dimasukkan ke dalam leit atau lumbung. Biasanya pelaksanaan tersebut diiringi alat musik khas Sunda. Serentahun menjadi tradisi masyarakat Jawa Barat yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang dihasilkan. Yang kedua ada tradisi hajat laut. Hajat laut atau pesta laut adalah acara tradisional yang diadakan oleh para nelayan di Jawa Barat, seperti Pelabuhan Ratu dan Pangandaran. Bisa dibilang hajat laut menjadi upacara tradisi dan kebiasaan orang Sunda di sejumlah daerah loh. Tujuan hajat laut antara lain sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh nelayan. Lalu ada tingkepan. Mungkin dari kalian pasti tahu nih tentang tingkepan. Nah, tingkepan atau tingkeban merupakan contoh tradisi Sunda berupa acara selamatan saat kehamilan memasuki 7 bulan. Tradisi Jawa Barat ini dilakukan bila anak yang dikandung adalah anak pertama. Nah, tujuan tradisi ini yaitu sebagai harapan sang ibu pada anak agar menjadi pribadi yang berbakti. Nah, selanjutnya adalah tradisi nyawer panganten. Mungkin Ananda hebat sudah terbiasa atau sudah sering melihat dan atau melakukan kegiatan tradisi nyawer panganten. Nah, karena nyawer panganten ini merupakan tradisi daerah Jawa Barat atau daerah Sunda. Dalam buku Ragam Pesona Budaya Sunda, tradisi nyawer panganten umumnya dilaksanakan saat upacara pernikahan adat Sunda. Nah, tradisi sawer panganten ini dilakukan setelah selesai akad nikah yang biasanya dilaksanakan di luar ruangan. Dalam tradisi ini, pasangan pengantin didampingi juru sawer akan melempar koin, uang, beras, permen, hingga irisan kunyit kepada tamu yang datang sambil melantunkan syair. Tradisi ini bertujuan supaya pengantin dapat hidup rukun, sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Nah, Ananda hebat, boleh nih setelah pembelajaran hari ini mencari tahu tentang berbagai jenis tradisi yang ada di daerah Sunda. Oke, sampai jumpa minggu depan.